teman-teman, silakan berdoa dimulai. Amin. Oke, siapa ketua kelasnya? Mustafa, Ibu. Diganti, Bu. Enggak pernah diganti. Mustafa, Ibu. Mustafa, Ibu. Siapa temannya yang tidak hadir? Tidak hadir. Itu, Ibu. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan materi sebelumnya saya kasih hadiah. Saya Bu. Saya Bu. Silahkan. Jadi materi sebelumnya itu mengenai unsur-unsur puisi. Jadi unsur-unsur puisi itu ada dua, Ibu. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsipnya. Untuk bunyi, diksi, citraan, dan majas. Tema juga masuk. Kemudian unsur ekstrinsik itu, Ibu, kayak latar belakang penyair di dalam puisi tersebut. Mungkin itu saja, Ibu, yang dapat saya simpulkan dari materi sebelumnya. Ada yang bisa lagi? Saya Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jadi pada materi sebelumnya ada dua, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang dimana terdapat majas, seperti majas hiperbola, metafora, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang dimana terdapat amanat. Nah, amanat ini biasanya kita menyimpulkan hasil dari misi tersebut, kita memaknai kemudian bagus sekali. Oke, mari kita lanjutkan materi. Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai tentang teks eksposisi. Jadi yang pertama ada definisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan atau pengenalan tentang suatu topik, fenomena atau gagasan secara objektif dan akurat. Teks ini menyajikan fakta-fakta, data dan penjelasan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Kemudian ada struktur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengenalan atau pendahuluan yang berisikan tentang pernyataan pendapat atau gagasan utama yang akan dibahas. Yang kedua, ada penjelasan atau isi yang berisikan tentang argumen, fakta atau alasan yang mendukung gagasan utama. Dan yang terakhir, penutup dan kesimpulan, merangkum poin-poin utama dan menegaskan kembali pendapat atau gagasan. Selanjutnya ada karakteristik dari teks eksposisi yang terbagi menjadi 5, yakni yang pertama objektif dan netral, menyajikan informasi tanpa keberpihakan. Yang kedua menggunakan bahasa formal, disampaikan dengan bahasa yang baku dan sopan. Dan yang ketiga disusun secara sistematis, terdiri atas struktur yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, mengutamakan keakuratan informasi berdasarkan data, fakta, dan referensi yang valid. Dan yang kelima, tidak mengandung pendapat pribadi. Fokus pada penyampaian informasi, bukan opini subjektif. Kemudian ada jenis-jenis, terbagi menjadi 4. Yang pertama, teks eksposisi faktual atau menyajikan fakta, memberikan informasi berdasarkan data dan fakta yang akurat. Misalnya laporan, penelitian, atau berita. Kemudian ada teks eksposisi proses, yakni menjelaskan cara kerja, menguraikan tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, seperti cara membuat makanan atau panduan penggunaan alat. Yang ketiga ada teks eksposisi konseptual atau menjelaskan konsep, menjelaskan ide atau konsep tertentu secara rinci. Misalnya penjelasan tentang demokrasi
membandingkan. Membandingkan dua hal untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, atau keunggulan, seperti perbandingan antara energi fosil dan energi terbarukan. Kemudian ada tujuan, memberikan informasi, menyampaikan fakta dan data yang akurat kepada pembaca. Yang kedua, ada meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan pembaca mengenai topik tertentu. Yang ketiga, ada mengedukasi, membantu pembaca memahami satu topik secara mendalam. Dan yang terakhir, ada menjelaskan konsep atau fenomena, memaparkan ide, konsep, atau kejadian agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada contoh, Ibu mengambil 5 contoh. Yang pertama itu artikel ilmiah, yang kedua laporan penelitian, yang ketiga buku pelajaran, yang keempat artikel berita, dan yang kelima ensiklopedia atau berbentuk buku cetak atau digital seperti ensiklopedia Britannica atau Wikipedia. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas soal. Silakan bagi sendiri dalam 3 kelompok. Apakah sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? 1. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Oke, kelompok 1 silakan jawab pertanyaan nomor 1. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang tidak termasuk ciri-ciri teks eksposisi adalah A. Menggunakan bahasa yang baku dan logis, B. Bertujuan mempengaruhi pembaca agar sependapat, C. Menyajikan argumen berdasarkan fakta dan data, dan D. Menggunakan struktur tesis argumen dan penegasan ulang. Jadi jawaban yang tidak termasuk ciri teks eksposisi adalah B. Bertujuan mempengaruhi pembaca agar sependapat, Ibu. Terima kasih. Jadi jawaban nomor 1 itu sudah benar, jawabannya B. Kemudian nomor 2, kelompok berapa yang mau jawab? Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa jawab nomor 2? Bisa Ibu, silakan. Jadi pertanyaannya, fungsi dari bagian tesis dalam teks eksposisi adalah A. Menyajikan informasi faktual secara rinci, B. Memberikan penguatan terhadap argumen sebelumnya, C. Memperkenalkan topik yang akan dibahas, D. Menyimpulkan pembahasan dengan nada persuasif. Jawabannya C, Ibu. Oke, benar sekali. Nomor 3, bagaimana dengan kelompok 3? Sudah bisa menjawab? Ya, Ibu, silakan. Nomor 3 dalam teks eksposisi fakta yang digunakan untuk mendukung argumen adalah fakta yang A. Seperti yang membuat orang pribadi, B. Dapat kunci kebenaran pertumbuhannya dan bersumber dari data terpercaya, C. Yang relevan pada konteks tertentu, D. Bapak secara bersumber bacaan. Jawabannya adalah B. Dapat kunci kebenarannya dan ada sumber dari data yang ada di lembar terlihat. Ya, benar sekali. Ada lewat 2. Ada. Oke, karena waktu, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kita berikan. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks yang menyajikan data secara fakta dan bersumber, dan sumbernya itu harus terpercaya. Ada lagi?
tidak ada, mungkin cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.